Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling. Langsung saja. Yang pertama itu ada psikoanalisis, yang menurut Corey mengatakan bahwa psikoanalisis merupakan teori yang baru pertama yang muncul dalam psikologi khusus yang berhubungan dengan gangguan kepribadian atau perilaku neurotis. Psikologi analisis ini diciptakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1986, yang mana pada kemunculannya teori Freud ini banyak mengundang kontroversi, eksplorasi, penelitian yang dijadikan landasan berpijak bagi aliran lain. Mulanya Freud menggunakan teori hipnotis untuk menangani pasiennya, tetapi teknik ini ternyata tidak dapat digunakan pada semua pasien, dan dalam perkembangannya Freud menggunakan teknik asosiasi bebas yang kemudian menjadi dasar dari psikoanalisis. Teknik yang ditemukan Freud ini melihat beberapa pasien tidak dapat teknik ini ditemukan oleh Freud saat melihat beberapa pasien tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat dihipnotis atau tidak memberikan tanggapan tanggapan terhadap sugesti atau pernyataan yang mengungkapkan permasalahan klien. Selanjutnya Freud mengembangkan lagi teknik baru yang dikenal dengan analisis mimpi. Adapun hal yang perlu dibicarakan mengenai pendekatan psikoanalisis ini yaitu ada dinamika kepribadian manusia, ada perkembangan kepribadian, ada kesadaran dan ketidaksadaran, ada mekanisme pertahanan ego, ada peran dan fungsi konselor, ada psikoanalisis, ada tujuan psikoanalisis, ada teknik dan terapi psikoanalisis. Selanjutnya ada behavioral. Behavioral ini adalah teori konseling yang lebih memusatkan pada pengubahan perilaku manusia. Tokoh dalam konseling behavioral ini ada The Krumboltz, Horsford, Bandura, dan Wolpe. Yaitu pertama ada filsafat dasarnya. Dalam pandangan konseling behavioral ini, manusia adalah yang memproduksi dan produk yang dari lingkungan menurut Bandura. Sedangkan Surya menyatakan bahwa teori ini memandang lingkungan begitu kuat mempengaruhi diri individu dan ia sangat sedikit berperan dalam menentukan dirinya. Yang pada dasarnya konseling behavioral ini menolak pendapat bahwa perilaku manusia itu merupakan dorongan tidak sadar seperti dijelaskan oleh Freud. Karena menurut konseling behavioral ini perilaku manusia itu adalah hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi belajar. Konsep dasar behavioral ini dijelaskan oleh Muhammad Surya. Pertama itu perilaku manusia umumnya dipelajari. Karena itu perilaku tersebut bisa diubah dengan manipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar. Yang selanjutnya ada perubahan spesifik terhadap lingkungan individual yang menolong mengubah perilaku yang relevan dan mengubah secara lingkungan. Prosedur konseling yang dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip belajar, misalnya reinforcement dan social modeling. Selanjutnya adalah perubahan perilaku klien di luar wawancara. Konseling merupakan indikator keaktifan dan hasil konseling. Pada hakikatnya konseling behavioral merupakan proses yang dijelaskan secara logis dan berdasarkan prinsip-prinsip belajar. Selanjutnya ada prosedur konseling tidak statis, tapi secara khusus dapat dirancang menggunakan klien yang menyelesaikan masalahnya. Makna dan tujuan konseling ini pada hakikatnya tidak sama untuk setiap klien, tetapi disesuaikan dengan yang dihadapi para klien. Secara umum tujuan konseling behavioral ini adalah untuk membantu klien berbagi pola perilaku yang sesuai, perilaku yang salah, belajar tentang proses pembuatan keputusan dan mencegah timbulnya berbagai masalah. Selanjutnya ada keterbatasan konseling behavioral, yaitu ada kekurangan. Konseling behavioral ini
bersifat dingin, kurang menyentuh pada aspek pribadi, bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Selanjutnya ada konseling behavioral, ini lebih konsentrasi pada teknik. Selanjutnya, meskipun konseling behavioral ini sering menyatakan persetujuan kepada klien, akan tetapi pemilihan tujuan lebih sering ditentukan oleh konselor. Selanjutnya ada kelebihannya juga, yaitu ada teori behavioral ini lebih gampang diaplikasikan dengan lebih rinci dan sistematis. Selanjutnya ada teori behavioral ini memberikan ilustrasi mengatasi keterbatasan lingkungan. Selanjutnya kelebihannya yaitu hasilnya mudah diukur dan dapat dirumuskan dalam perilaku yang sama. Setelah itu penekanannya dipusatkan pada perilaku sekarang dan bukan pada perilaku yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya konseling behavioral ini memiliki teknik yang beragam sehingga banyak alternatif untuk berbagai masalah yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Afida Ar-Rahma akan melanjutkan presentasi teori konseling klien atau client centered. Tokoh utama teori ini adalah Carl Rogers. Teori ini memandang bahwa manusia memiliki pengalaman subjektifnya sendiri dan harus bersandar pada pengalaman yang realistis. Pendekatan client centered ini menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arah sendiri. Tujuan konseling client centered ini menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhan. Yang kedua, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan lebih besar pada diri, keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Yang kedua, teori rasional emotif. Secara konseptual menitikberatkan pada proses berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan bertindak. Teori ini dikembangkan oleh Albert Ellis. Makna dan tujuannya meminimalkan pandangan yang mengalahkan diri klien dan membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih rasional, realistik, dan toleran. Terima kasih dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang teknik bimbingan dan konseling. Pada umumnya, teknik-teknik yang digunakan dalam bimbingan konseling berfokus pada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kelompok atau bimbingan kelompok, dan yang kedua adalah pendekatan individual atau konseling individual. Langsung saja ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan kelompok. Teknik ini biasanya dipergunakan dalam membantu siswa atau sekelompok siswa untuk memecahkan masalah-masalah dengan melalui kegiatan kelompok. Menurut Muhammad Surya, ada 8 bentuk teknik bimbingan kelompok ini. Yang pertama adalah homeroom program. Homeroom program adalah suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar guru atau konselor dapat mengenal siswa-siswanya lebih baik sehingga dapat membantunya secara efisien. Dan yang kedua adalah karya wisata. Dengan karya wisata, siswa mendapat kesempatan meninjau objek-objek yang menarik dan mereka mendapat informasi yang lebih baik dari objek itu. Dan yang ketiga adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa-siswa akan mendapat kesempatan untuk memecahkan masalah-masalah secara bersama-sama. Dan yang keempat adalah kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok dapat merupakan teknik yang baik dalam bimbingan, karena kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima adalah organisasi siswa. Organisasi siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dapat merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Melalui organisasi ini banyak masalah-masalah yang sifatnya individu dan kelompok dapat diselesaikan. Dan yang keenam adalah sosiodrama. Sosiodrama dipergunakan sebagai suatu teknik di dalam memecahkan masalah-masalah sosial dengan melalui kegiatan bermain peran. Dan yang ketujuh adalah psikodrama. Psikodrama adalah teknik untuk memecahkan masalah-masalah psikis yang dialami oleh individu dengan memerankan suatu peranan tertentu
konflik atau ketegangan yang ada dalam dirinya dapat dikurangi atau dihindarkan. Dan yang terakhir adalah remedial teaching. Remedial teaching atau pengajaran remedial yaitu bentuk pengajaran yang diberikan kepada siswa untuk membantu memecahkan kesulitan belajarnya. Pengajaran remedial bisa berbentuk pengajaran pengulangan kembali, latihan-latihan, penekanan terhadap aspek-aspek tertentu tergantung dari jenis dan tingkatan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan individual atau konseling individu. Dalam teknik ini, pemberian bantuan dilakukan bersifat face to face atau relationship, hubungan empat mata, yang dilaksanakan dengan wawancara antara konselor dengan klien. Masalah yang dipecahkan melalui teknik ini adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi. Mosoria ada 3 teknik khusus dalam konseling individual ini, yaitu yang pertama adalah directive counseling, yaitu teknik konseling di mana yang paling berperan adalah konselor. Konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Dan yang kedua adalah non-directive counseling, yaitu yang paling berperan adalah klien. Klien bebas berbicara dan konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkannya. Dan yang terakhir adalah elective counseling, yaitu penggabungan dari kedua teknik di atas, teknik directive counseling dan juga teknik non-directive counseling. Sedangkan menurut Westwinkel membagi teknik konseling kepada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah teknik konseling verbal, yaitu tanggapan-tanggapan yang verbal yang diberikan oleh konselor yang merupakan perwujudan konkret dari maksud, pikiran, dan perasaan yang terbentuk dalam batin konselor untuk membantu klien pada saat tertentu. Teknik konseling nonverbal. Perilaku nonverbal menunjuk pada reaksi atau tanggapan yang dibedakan dari berbahasa dengan memakai kata-kata seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, isyarat, pandangan mata, sikap badan, anggukan kepala, kecepatan berbicara, volume suara, intonasi, nada suara, dan sebagainya. 8 langkah yang ditempuh dalam bimbingan konseling individual ini. Langkah yang pertama adalah menentukan masalah. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan data. Langkah yang ketiga adalah analisa data. Langkah yang keempat adalah diagnosa atau menetapkan latar belakang masalah. Langkah yang kelima adalah prognosa atau menetapkan langkah bantuan yang akan diambil. Langkah yang keenam adalah terapi, yaitu pelaksanaan bantuan. Dan langkah yang terakhir adalah evaluasi dan follow up, yaitu melihat hasil yang telah ditempuh. Presentasi yang dapat saya sampaikan dan juga presentasi dari kelompok kami, kelompok 9, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.